Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali berkumpul bersama-sama beribadah di momen yang begitu indah, momen yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita saling bersekutu untuk memuji memuliakan namanya Dia. Sebelum kita masuk jauh ke dalam firman Tuhan, saya ingin untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh sekali lagi belajar firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang terus memberkati kami, firman yang terus membuat kami mengenal siapa Tuhan pribadi yang kami sembah. Karena itu ya Bapa, kiranya pertolongan dari Roh Kudus menyertai kami semua, supaya firman Tuhan yang ditaburkan menjadi kekuatan dalam hidup kami, bertumbuh, dan kami melakukannya dengan penuh kasih kepada Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena gereja kita memiliki sebuah komitmen di tengah-tengah pandemi corona ini untuk kita belajar apa makna tentang gereja. Siapa yang dikatakan gereja? Gereja itu apa? Baru-baru minggu kemarin kita belajar tentang apa itu dasar gereja. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat apa peran gereja di dalam kehidupan orang percaya. Dalam pelajaran sebelumnya, khotbah-khotbah sebelumnya, kita mengenal bahwa gereja berbicara tentang dua hal. Yang pertama, gereja berbicara tentang orang percaya. Dan tentunya kalau ada orang percaya, ada tempat di mana orang percaya tersebut memuliakan nama Tuhan. Jadi kita berbicara tentang orang dan berbicara tentang tempat. Berbicara tentang pribadi dan berbicara tentang gedung. Yang kedua, kita belajar bagaimana kita mendasari hidup kita dalam bergereja. Tentunya kita berdasarkan oleh firman dan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar apa sebenarnya peran gereja di dalam kehidupan kita. Dan peran kita sebagai gereja kepada Allah dan kepada dunia. Sekali lagi, apa peran gereja, gedung gereja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan apa peran kita sebagai gereja kepada Tuhan dan kepada dunia. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar ada 4 peranan. 4 peranan gereja yang secara umum sering dibahas, tetapi hari ini saya akan bahas 2 saja. Karena dalam khotbah selanjutnya akan dibahas 2 lagi. Yaitu yang pertama, saya ingin kita belajar tentang satu kata, yaitu gereja berperan sebagai koinonia. Sekali lagi, gereja berperan sebagai koinonia. Koinonia berasal dari bahasa Yunani yang berarti bersekutu. Jadi peran gereja di dalam dunia sebagai gedung dan peran kita sebagai orang percaya adalah kita harus bersekutu. Nah, saya akan bagi peran gereja ini menjadi 2 hal. Yang pertama, peran kita sebagai pribadi. Yang pertama, peran gereja sebagai gedung. Karena kalau kita membahas tentang gereja, berarti kita membahas tentang pribadi kita dan berbicara tentang gedung. Berarti ada 2 peranan juga, peranan pribadi dan peranan gedung. Nah, sekarang saya mau mengajak kita belajar tentang peran gereja sebagai koinonia dalam arti bersekutu secara pribadi dan maupun gedung. Karena itu saya mau mengajak kita untuk melihat firman Tuhan. Dari banyak firman Tuhan yang ada, saya mau mengajak kita melihat dalam Matius pasal yang ke-18. Ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Matius pasal yang ke-18. Ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah
tengah-tengah mereka. Ayat yang sering dipakai untuk menggambarkan kerinduan Tuhan, bahwa seluruh orang harus bersatu dan bersekutu di dalam sebuah persekutuan, adalah sebuah perkataan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, secara khusus di ayat yang ke-20. Sekali lagi saya bacakan buat kita, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jadi apa makna dari kehidupan pribadi kita untuk kita harus berkumpul dan bersekutu? Apa makna gedung gereja yang diwajibkan untuk menjadi sebuah persekutuan bagi setiap orang percaya? Begini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam pribadi kita sebagai gereja, saya tidak ingin membahas tentang banyak orang dulu, tentang persekutuan dan tentang gereja sebagai gedung. Saya ingin membahas kita sebagai pribadi. Kehidupan pribadi kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak berhenti sampai pada titik itu. Ada yang dinamakan dengan pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani dapat diukur. Yang pertama dari buah. Buah dapat dihasilkan dari pengalaman-pengalaman rohani. Sekali lagi, kedewasaan rohani dapat diukur dari buah. Dari apa yang orang lakukan. Dari apa yang orang sudah lakukan. Dan apa yang orang lakukan itu berdasarkan yaitu pengalaman dengan Tuhan. Karena tanpa ada pengalaman dengan Tuhan, maka orang itu tidak bisa mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Tanpa orang mengalami Tuhan dalam hidupnya, maka dia tidak akan berbuah. Karena apa? Buah dapat dihasilkan dari sebuah pengalaman intim dengan Tuhan. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang akan membawa kita semakin erat kita bersekutu dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang dewasa secara rohani. Pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kita semakin segambar dengan serupa dengan Allah. Karena apa? Karena seperti yang Paulus katakan, waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami apa yang Tuhan alami. Kita akan memiliki kuasa apa yang Tuhan miliki. Kita akan mengalami dan melakukan apa yang bahkan Yesus bilang lebih dari apa yang Yesus bisa lakukan. Pengalaman-pengalaman rohani itu yang akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Waktu kita semakin serupa dengan Kristus, maka dari itulah gambaran akan kesatuan dengan Allah itu ada. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ada orang mengatakan bahwa dia orang Kristen, tetapi dia tidak bersuka bersekutu dengan orang-orang di sekelilingnya, maka itu omong kosong. Karena apa? Gereja dan kita sebagai orang percaya memang dikatakan sebagai gereja. Gereja sering dilambangkan sebagai tubuh. Tubuhnya siapa? Tubuh Kristus. Siapa kepalanya? Kepalanya adalah Kristus. Itu berbicara tentang satu kata, itu kesatuan. Karena itulah tugas gereja adalah bersekutu. Karena apa? Tuhan merindukan sebuah kesatuan. Persekutuan sebagai sebuah tubuh. Sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa dihilangkan. Bayangkan Bapak Ibu bagaimana rasanya ketika kita bangun pagi tiba-tiba kaki sudah hilang. Tangan sudah hilang. Pasti kita akan berpikir, ini kaki kemana? Ini tangan kemana? Demikian juga kita sebagai tubuh dan jemaat Kristus. Kita bersatu, kita sama-sama bersekutu sebagai sebuah tubuh mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam dunia ini. Karena sebagai orang percaya saya mau katakan, tanggung jawab pribadi kita adalah bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Waktu kita mengalami kedewasaan rohani, kita mengalami pengalaman dengan Tuhan. Tanpa pengalaman itu, Bapak Ibu tidak akan bisa bersekutu dalam gereja. Karena apa? Yang membuat kita mau untuk bersekutu adalah pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Tapi ada orang-orang sampai pada saat ini bersekutu di gereja hanya karena rutinitas. Makanya itu ada orang yang seperti kita katakan sering, datang kosong, pulang kosong. Ya beginilah orang. Karena orang itu tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Datang ke gereja bukan karena dia menyadari dia adalah sebuah tubuh Kristus dan dia adalah suatu keutuhan, satu bagian yang tidak boleh dihilangkan dari jemaat. Tetapi kalau orang-orang yang tidak mengenal firman dengan benar, ya datang kosong, ya pulang kosong. Karena apa?
Karena hari Minggu bagi dia hanyalah sebuah tempat datang ke gereja, pulang selesai, makan selesai. Sama seperti pergi ke jam kantor saja. Dan pada akhirnya ketika masalah-masalah seperti sekarang, yaitu di mana masalah-masalah gereja sekarang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebuah tempat persekutuan, mereka marah. Kenapa tidak boleh begini? Kita hari Minggu harus pergi ke gereja, kita harus bersekutu di gereja. Kalau tidak ke gereja itu Tuhan marah begini-begini ya. Persoalannya bukan ke gereja, persoalannya adalah Bapak Ibu menyadari apakah Bapak Ibu sebagai gereja, sebagai pribadi. Dibuktikan dengan pengalaman kedewasaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa rumah Tuhan hanya hari Minggu di gereja, maka selama Senin sampai hari Sabtu, Bapak Ibu rumahnya siapa? Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa hidup kita adalah rumah Tuhan, dari Senin sampai Minggu, Minggu ke Senin, Senin, Minggu, Bapak Ibu menyadari bahwa hidup kita selalu harusnya dijadikan sebagai sebuah persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Jadi tugas kita sebagai pribadi, sebagai gereja adalah kita membangun kedewasaan. Dari kedewasaan itu kita membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Persekutuan pribadi dapat terbangun dengan adanya ketika kita membaca firman Tuhan, kita menyembah Dia secara pribadi, meninggikan dan mengagungkan Dia. Waktu kita mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, kita sakit Tuhan sembuhkan, kita kekurangan Tuhan cukupkan, kita membutuhkan jalan keluar Tuhan bukakan jalan. Disitulah kita mengalami pengalaman dengan Tuhan. Kita semakin serupa dengan Dia. Semakin serupa dengan Dia menyebabkan kita rindu untuk yang namanya bersekutu. Karena apa? Ingat, kita adalah tubuh. Kalau saya tangan, Bapak Ibu adalah hati. Mungkin Bapak Ibu adalah badan. Mungkin Bapak Ibu adalah leher. Mungkin Bapak Ibu adalah kaki. Kita rindu untuk bersama-sama dengan orang percaya. Disitulah tugas gereja sebagai gedung. Gereja menampung kita. Gereja mengumpulkan kita sebagai sebuah wadah di mana Allah bisa menyatakan visinya. Karena dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi, dalam setiap tempat, Tuhan mengerjakan begitu banyak hal-hal yang luar biasa sesuai dengan budaya, sesuai dengan konteks, sesuai dengan tempat. Kita di Papua beda dengan Kalimantan, Kalimantan beda dengan Jawa. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan selalu sama, menyatakan kemuliaannya tetapi dengan cara-cara yang unik dan cara-cara yang beda. Itulah fungsinya gereja. Ketika umat berkumpul, visi Allah turun, maka dari situlah jemaat diarahkan untuk melakukan sesuatu yang besar ke depannya. Gereja sebagai gedung dijadikan sebagai tempat berkumpul. Dan di mana tempat kita berkumpul? Di mana tempat orang-orang yang dewasa secara rohani berkumpul, orang-orang yang sudah mengalami Tuhan berkumpul, maka akan ada yang namanya kesaksian-kesaksian yang hidup di dalam jemaat tersebut. Itu nanti kita akan pelajari di bagian yang selanjutnya. Bagian ketiga, bagian keempat, yaitu marturia, tentang kesaksian. Tapi saya mau katakan begini, kita hidup, kita memiliki dua jenis pengalaman. Yang pertama, pengalaman secara langsung, di mana kita mengalami secara pribadi hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita mengalami pengalaman dari orang lain. Dengan apa? Kita mendengarkan kesaksian. Kita melihat bagaimana Tuhan tolong dia. Kita mendengar bagaimana Tuhan tolong dia. Karena roh yang ada dalam dirinya sama, yaitu Yesus Kristus, dengan diri kita sama, Yesus Kristus dalam diri kita. Maka ketika dia bercerita tentang Tuhan, seperti ada sebuah kesatuan roh. Waktu dia sedih, kita bisa merasakan kesedihannya. Waktu dia bersuka cita karena Tuhan tolong dia, kita merasakan sukacitanya. Karena itu orang percaya tidak hanya bertumbuh melalui pengalaman pribadinya dengan Tuhan, tapi orang percaya bertumbuh juga karena kesaksian-kesaksian pribadi orang lain. Kenapa? Karena roh di dalam diri kita sama. Dan kesaksian itu menjadikan kita semakin dewasa dalam rohani. Karena itu penting. Pentingnya bukan hanya dengan mendengar kesaksian saja, tetapi penting bagi Bapak Ibu untuk bersaksi bagi banyak orang. Nah, inilah pentingnya bagaimana peran gereja sebagai koinonia. Gereja dijadikan sebagai tempat bersekutu, di mana orang-orang pribadi-pribadi di dalamnya mengalami Tuhan, hidup dewasa, memiliki buah,
dan pada akhirnya memiliki sebuah kerinduan bersekutu. Lahirlah tempat di mana gereja menyatakan visi Tuhan di situ. Tuhan menganugerahkan apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan rencanakan bagi sekitarnya di gereja itu. Dan pada akhirnya dari gereja itu, kalau satu orang bisa menerangi satu rumah, kalau 100 orang bisa menerangi satu kota. Sekali lagi, waktu kita sebagai pribadi, sebagai gereja, satu orang bisa menerangi satu rumah, 100 orang bisa menerangi satu kota. Itulah fungsi gereja sebagai tempat persekutuan, sebagai pemberi rasa, sebagai orang yang akan menerangi wilayah-wilayah lain. Jadi itulah yang pertama kita akan pelajari, yaitu bagaimana peran gereja sebagai koinonia. Sekali lagi tentang berbicara tentang persekutuan, berbicara tentang bagaimana kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Saya tidak akan bahas apa yang kita lakukan dalam persekutu. Pasti di dalamnya ada pujian, ada doa, ada persembahan dan sebagainya. Tetapi satu yang saya tahu bahwa hanya orang-orang yang betul-betul mengenal Tuhan, mengalami pengalaman dengan Tuhan, yang bisa diberkati ketika datang ke dalam gereja. Kalau orang yang cuma sebagai rutinitas, pada akhirnya datang kosong ya pulang kosong juga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk masuk ke dalam hal yang kedua. Selain koinonia, peran gereja sebagai koinonia, sebagai tempat persekutu, saya mau mengajak kita untuk kita melihat di mana ketika kita bersekutu ada satu peran lagi yang dinamakan dengan diakonia. Nah, ini sering kita lihat di dalam kotak-kotak persembahan. Apa arti kata diakonia? Diakonia adalah kata yang dipakai untuk menunjuk kepada pelayanan. Sekali lagi, diakonia adalah kata yang ditunjuk atau dipakai untuk menggambarkan pelayanan-pelayanan yang ada dalam persekutuan gereja. Saya akan kembali membahas dua hal tentang diakonia, yaitu dari segi pribadi dan dari segi jemaat, atau dari segi gedung gereja. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita untuk kita melihat dalam Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-28. Ini adalah bagaimana hati Tuhan ketika Tuhan datang ke dunia untuk melayani kita. Kita lihat sama-sama Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya mau ajak kita untuk melihat sekali lagi di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-40. Supaya kita mengerti betul bahwa apa yang Tuhan rindukan di dalam kata diakonia atau peran gereja sebagai pelayan atau melayan. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di sini Yesus menegaskan bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu untuk orang sekitar kita, bukan untuk Tuhan secara fisik, bukan secara langsung untuk Tuhan, tetapi kita melakukannya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan menegaskan, kita bukan melakukannya untuk mereka, tetapi kita sedang melakukannya dengan penuh kasih kepada Tuhan. Dahsyat. Kita buka satu lagi ayat yang begitu indah dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-13. Ini menggambarkan tentang Tuhan dan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-14. Bunyi firman Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Peristiwa ini didasari ketika Tuhan sedang makan malam dengan murid-muridnya. Tuhan mengambil sebuah sikap dengan dia menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sebuah bejana pembasuhan dan dia membasuh kaki murid-murid. Melambangkan sebuah kerendahan hati daripada Allah.
di mana Allah datang dan berkata ingin melayani bukanlah main-main, tapi itu dibuktikan dengan pelayanan hal yang paling rendah, membasuh kotornya kaki-kaki murid-murid. Maka dari itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pelayanan diakonia itu bukan merupakan satu bagian, bukan merupakan pilihan, tetapi pelayanan atau diakonia adalah gaya hidup inti daripada apa yang Tuhan rindukan dan apa yang Tuhan lakukan. Karena itu jikalau kita sebagai orang percaya tidak melayani, kita tinggal yang dinamakan dengan satu nama zona aman. Kita mau dilayani, kita mau merasa enak-enak, kita mau merasa serba ada, kita tidak mau melihat keluar. Maka saya mau katakan bukan Yesus yang ada dalam diri kita. Karena waktu Yesus ada dalam diri kita, maka ada sebuah perasaan yang sering digambarkan oleh Alkitab dengan satu kata indah, yaitu belas kasihan. Belas kasihan itu bukan lahir dari pemikiran, belas kasihan itu bukan lahir dari perhitungan, belas kasihan itu bukan lahir dari teori yang kita pelajari, tapi belas kasihan lahir dari sebuah ungkapan hati, di mana ketika kita melihat hati kita tergerak dan kita melakukan sesuatu yang begitu luar biasa yang pada akhirnya melahirkan satu kata mujizat di dalam kehidupan kita. Karena setiap apa yang Tuhan lakukan, ketika dia berjalan dia melihat orang lumpuh, ketika dia berjalan dia melihat orang buta, ketika dia berjalan dia melihat orang yang punya penyakit ini itu dan kusta dan sebagainya, muncul satu kata belas kasihan. Ketika mulai muncul belas kasihan Tuhan, maka muncullah satu peristiwa proses menghasilkan satu kata, yaitu mujizat di dalam kehidupan kita. Maka itu dari Bapak Ibu saya kasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kasih Tuhan. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari pelayanan. Karena waktu kita sebagai gereja, hidup kita pribadi sebagai gereja, dan kita tinggal dalam persekutuan gedung gereja, kita mulai mempraktekkan satu kata ini, yaitu melayani. Di dalam itu akan ada karya-karya Kristus, dan karya itu akan melahirkan satu kata mujizat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita belajar dari kata pelayanan tidak pernah keluar dari kata memberi. Jangan artikan kata memberi hanya berbicara tentang uang. Ada dua hal dari hal memberi. Yang pertama, memberi dari apa yang kita bisa berikan, perkataan kita, pemikiran kita, pekerjaan kita, fisik kita. Kita memberikan kehadiran kita, itu memberi. Yang kedua, berbicara tentang materi. Apa yang kita miliki, uang kita, makanan kita, pakaian kita. Dari dua hal tersebut, dua hal itu sama-sama harus dikerjakan. Kalau kita melihat dari jemaat mula-mula, di dalam kisah para rasul, dari kisah para rasul pasal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kita melihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Firman Tuhan katakan mereka tinggal dalam sebuah persekutuan. Kepunyaan satu adalah kepunyaan yang lain. Bahkan ada yang memberi harta mereka untuk dijual dan membagi-bagikan yang menurut orang yang membutuhkannya, kebutuhannya masing-masing. Artinya apa? Pelayanan bukan berbicara hanya tentang bersekutu, bersaksi, memberikan penguatan kata-kata indah, tetapi juga berbicara tentang bagaimana kita mau rindu menjadi jawaban atas kebutuhan orang tersebut. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk kita belajar melayani dari hal-hal kecil. Kita melayani dari hal-hal kecil, dari Yerusalemnya kita, dari keluarganya kita dulu. Karena kita berbicara tentang hidup kita adalah gereja, maka gereja kecil, persekutuan kecil 2-3 orang berkumpul adalah keluarga kita. Suami-suami yang tidak pernah pergi pegang piring, pegang baju untuk mencuci, tidak pernah masak, coba lakukan itu. Bukan lakukan untuk memanjakan istrimu, tetapi ketahuilah kamu melakukannya untuk Tuhan. Istri-istri apa yang tidak pernah kamu lakukan buat suamimu, lakukanlah. Ketahuilah bukan kamu melakukan untuk suamimu, tetapi kamu sedang melakukannya untuk Tuhan. Anak-anak apa yang menjadi tanggung jawabmu di rumah yang tidak pernah kamu lakukan, dan itu merupakan sebuah kebaikan untuk orang tuamu, lakukan. Kamu bukan lakukan untuk orang tuamu,
kamu lakukan untuk Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, kamu sedang melakukannya untuk aku. Dan jikalau kita di dalam keluarga kita mulai terlatih untuk saling memberi perhatian, memberi dorongan, memberi doa, memberi materi, waktu kita mulai berani melihat keluar, maka kita menjadi orang-orang yang sudah terbiasa untuk menjadi jawaban Tuhan bagi orang lain. Di tengah kasus pandemi corona ini, kita dipaksa untuk kita tinggal di dalam lingkungan keluarga kita. Kita selalu dikarantina, kita dikekang, kita seperti dikurung. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, memang betul. Tetapi saya mau katakan, coba sekali-sekali Bapak Ibu belajar untuk melihat keluar. Kalau kita sudah belajar untuk melihat di dalam keluarga kita sendiri, kenapa kita tidak belajar untuk melihat mungkin tetangga kita atau sesama tubuh Kristus? Yang saya maksudkan dengan tubuh Kristus adalah orang-orang yang ada dalam lingkungan gereja kita. Karena seperti yang Paulus katakan, jikalau kaki sakit tidak mungkin tangan akan berdiam diri. Jikalau tangan sakit tidak mungkin tangan sebelah tidak melakukan sesuatu. Jikalau seorang atau sebuah keluarga di dalam keluarga kita sedang mengalami kesusahan, kenapa kita tidak menjadi jawaban Tuhan untuk keluarga tersebut? Karena saya mau katakan bahwa Tuhan tidak menjawab kebutuhan kita melalui orang yang jauh di sana, tetapi Tuhan mengajarkan kita dalam persekutuan untuk kita belajar menjadi jawaban doa bagi orang-orang sekeliling kita. Jangan belajar untuk meminta terus kepada Tuhan. Tuhan aku mau, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau. Pada akhirnya doa kita hanya berisi proposal kepada Tuhan. Tetapi belajar bagaimana kita, Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tuhan pakai saya. Tuhan ini saya. Walaupun saya juga kekurangan Tuhan, saya mau Tuhan pakai. Belajar untuk mengatakan, Tuhan ini aku, utus aku. Tuhan, aku mau menjadi jawaban doa. Karena sampai pada akhirnya ketika kita mulai terlatih dari pribadi kita, keluarga kita, dan gereja, pada akhirnya gereja menjadi bukan hanya penerang sebagai lampu. Kita di gereja bukan hanya sebagai orang yang mengatakan, oh ini kami di gereja, kami orang yang benar, kami mengenal Tuhan, mari sini bersama-sama kita mengenal Tuhan. Kita bukan hanya jadi orang-orang yang seperti itu, tetapi kita bisa berkata, ini kami gereja, kami mau menjadi penjawab kebutuhan bagi orang-orang sekitar kami. Kami mau melayani, kami mau menjadi jawaban bagi kebutuhan orang sekitar kami. Tentunya untuk melangkah sampai ke sana ada proses, Bapak Ibu. Proses yang bisa dilakukan dalam seminggu, 2 minggu. Karena kalau kita berbicara tentang pelayanan berbicara tentang komitmen. Komitmen bukan cuma 1 kali, 2 kali. Satu komitmen itu menjadi gaya hidup. Belas kasihan itu menjadi gaya hidup dalam hidup kita. Ketika itulah kita akan menjadi buah. Buah kita akan dinikmati orang. Waktu kita mulai setia dari hal-hal kecil, melayani hal-hal kecil, Tuhan akan membuat kita mulai memegang hal-hal yang besar. Semakin besar, walaupun kita tidak menyadari Tuhan memperbesar kapasitas kita. Tuhan semakin meningkatkan apa yang kita punya. Walaupun kita tidak menyadari, sampai pada akhirnya Tuhan angkat kita tinggi. Baru kita disitu menyadari bahwa betul, dari apa yang saya lakukan kecil, Tuhan melihat itu adalah sebuah modal untuk kita menjadi berkat dan terang bagi dunia ini. Karena itu pelayanan bukanlah gaya hidup, pelayanan bukanlah pilihan, tapi pelayanan merupakan inti dari hidup kita. Bukan merupakan pilihan bagi orang percaya. Karena yang pertama, mari kita bersekutu. Yang kedua, mari kita melayani, supaya kita menjadi orang-orang yang berperan di dalam gereja, di dalam persekutuan, dan itu menguatkan iman kepercayaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman ini. Kami belajar bagaimana kami boleh berperan aktif sebagai gereja, pribadi maupun di dalam gedung gereja. Kami datang sebagai orang-orang yang bersekutu. Kami datang sebagai orang-orang yang dewasa. Kami datang sebagai orang-orang yang mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan. Kami datang sebagai orang-orang yang menyadari betapa pentingnya persekutuan itu, dan dalam persekutuan itu kami lihat dan kami menyadari kami harus melayani. Karena pelayanan merupakan inti dari orang percaya.
komitmen kami. Dan pada akhirnya kami bisa menjadi penjawab kebutuhan bagi banyak orang. Dan gereja bukan hanya sebagai terang, tapi gereja juga sebagai wadah di mana ketika orang mencari, kami boleh untuk memberikan, orang boleh mendapatkan. Tuhan, terima kasih buat firman ini. Biar akhirnya firman ini terus menguatkan kami. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan, memperhatikan, bahkan mulai tergerak hati untuk belajar, ingin mempraktekkan firman Tuhan ini. Engkau memberkati jemaat Tuhan sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.